nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin. Walladzi yubtiru bihi shaimu asyaratun. Walladzi yubtiru bihi shaima asyaratun. Kata matan, walladzi yubtiru bihi shaima asyaratu asya'ah. Ahaduha wasaniha ma wasala min a'yanid dunya wa illam tukal kahasatin amdan ma'al ikhtiyari wal ilmi bitahrimi ilal jawfi al munfatihi asolatan infitahan zahiran mahsusan aw ghairal munfatihi asolatan kal wusuli min ma'mumatin wa jurhun yablughu jildad dimagi air ra'si. Segenap para asatizah, para saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini pengarang kitab kembali menjelaskan dengan redaksinya wallazi yubtiru bihi shaima asyaratu asya'ah. Bermula yang dapat membatalkan ya bihi billazi ya akan puasa itu ada 10 macam. Ada 10 macam yang bisa membatalkan orang yang sedang berpuasa. Makanya selama berpuasa 10 macam ini harus dijauhkan. Sebab 10 macam ini bisa membatalkan orang yang lagi berpuasa. Ahaduha wasaniha, yang pertama dan yang keduanya mawasola, sesuatu yang sampai min a'yanid dunya, dari benda-benda dunia. Kalau benda akhirat misalnya makanan dari surga kita makan, itu kagak batal. Ya, ini min a'yanid dunya. Jadi di dalam kitab-kitab yang lebih panjang itu dijelaskan kalau seandainya ada orang lagi puasa tapi makan bukan makanan dari model dunia, ya, dapat hidangan dari surga, itu kagak batal puasanya. Ya, itu bukan min a'yanid dunya namanya. Jadi seandainya dia dapat hidangan maidah, ya maidah ini ya yang langsung didatangkan dari surga sama Allah, misalnya melalui malaikat Jibril ataukah melalui siapa gitu, nah kemudian dimakan, ya itu tidak membatalkan. Karena yang dapat membatalkan itu mawasola, sesuatu yang sampai min a'yanid dunya, sesuatu yang memang itu benda-benda, ya apa aja bentuknya, makanan, minuman, ya dan lain sebagainya, ya itu dari jenis dunia. Wa ilam tukal, bahkan sekalipun tidak dimakan. Mana contohnya kahasotin, seperti kerikil. Kerikil dimasukkan ke mulutnya, ditelan, kan dia kagak makan tuh, ditelan aja, ya batal juga karena masuk namanya ke dalam mulut tersebut. Dan hasok itu termasuk min a'yanid dunya, ya sehingga batal sekalipun itu tidak dimakan. Amdan, itu semuanya dilakukan secara sengaja, ma'al ikhtiyari, serta diikhtiar. Ikhtiar itu artinya dalam kondisi normal, ya jadi tidak dalam paksaan, ya tidak dalam ancaman. Nah itu namanya ikhtiar. Beda kalau orang lagi puasa diancam, disuruh ya minum, kalau enggak minum dia mau tembak, lalu dia diancam dia. Nah sekarang diminum juga tuh, ya itu tidak batal, karena itu namanya bukan ma'al ikhtiar tetapi ma'al ikrah. Ya, dia melakukan itu dipaksa, bahkan ada ancaman yang bisa membahayakan. Jadi dia nggak bisa melawan, ya maka dia lakukan hal itu boleh dalam rangka ya itu dia menyelamatkan dirinya, sehingga di situ tidak membatalkan. Wala ilmi bitahrimi, atau dia tahu tentang keharamannya. Beda kalau orang kagak tahu. Ya kalau orang kagak tahu itu nggak ada hukumnya. Nah ini dia tahu tentang keharaman. Ilal jaufi al munfati, kepada rongga yang terbuka. Asolatan infitahan zohiron, yang memang secara jelas terbukanya.
mahsusan, itu konkret, bisa dilihat nyata. Au ghairal munfatihi asalatan, atau tidak terbuka asalatan, ya secara aslinya. Kalusuli, seperti ya sampai min makmumatin, ya dari luka, wa huwa jurhun, yaitu luka yablughu jildan dimagi, yang luka itu nanti akan sampai ke kulit yang tembus ke kawasan ya otak, air raksi, yaitu bagian kepala. Nah, itu juga sama, sebab ada pori-pori, ada sesuatu yang itu pun berlubang. Ya, walaupun itu ghairal munfatih, asalnya dia tidak terbuka, tapi sebenarnya ya itu sampai melalui luka atau lubang-lubang yang bisa sampai ke bagian ya otaknya yang ada di kepala. Wal muradu min qawlihi ma wasala ilal jawfi, dan yang dimaksud dari ucapannya yaitu sesuatu yang sampai ilal jawfi, ke rongga, awi raksi, atau ke bagian kepala. Imsakus shaimi, dia menjaga, ya, jadi terjaganya orang yang berpuasa an husuli ainin, daripada sampainya benda-benda ila mayusamma jaupan, kepada sesuatu yang memang dinamakan rongga yang terbuka. Jadi selama orang itu berpuasa, maka dia harus bisa menahan dari segala ya sampainya benda-benda ke sesuatu yang disebut dengan rongga. Wa ilam yakun fihi kuwatun, sekalipun di situ tidak ada kekuatan. Ihalatal ghazai, ya sebagai salah satu ya perubahan daripada makanan yang bergizi, wadawai, dan obat. Kahalkin, seperti tenggorokan, wadimagin, dan otak, wabatin uzunin, bagian dalam telinga, wabatnin, dan bagian dalam perut. Wal makna, bermula artinya an ja'ala dzalika, bahwasanya menjadikan itu semuanya mubtiron lis-shaimi, dapat membatalkan bagi orang yang berpuasa. Yastalzimu hujubu imsakis shaimi, yang mewajibkan, wajibnya ditahan bagi orang berpuasa anzalika, daripada yang demikian itu. Sehingga orang yang berpuasa punya kewajiban untuk apa? Mempertahankan, menjaga, jangan sampai ya itu nanti dia masuk dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Ya, walaupun ke rongga-rongga yang kelihatannya itu tidak terbuka, seperti yang tadi tuh, ya seperti bagian-bagian ya kepala yang bisa nanti masuk ke kawasan otaknya. Wasalisu al-hiknatu fi hadis sabilain. Ya, yang ketiga itu dengan ya memasukkan obat dalam salah satu dua jalannya, ya baik dubur maupun kubul. Wahya al-hiknatu, yaitu dengan cara menyuntikkan, memasukkan dawaan, akan obat, yahkinu, yang dapat ya sampai ayasubu, dia dapat menyerap, bialatin, dengan satu alat, bihil marido, kepada orang yang sakit, fi kubulin, di dalam kemaluan depannya, au duburin, atau kemaluan belakangnya, dubur, al mu'abbari anhuma, yang diungkapkan ya daripada keduanya, fil matni, di dalam matan, bis sabilain. Jadi sabilain itu maksudnya kubul dan dubur. Jadi kalau memasukkan obat-obat ya melalui ya kubul maupun dubur lagi puasa, batal juga. Ya, jadi seandainya ada orang lagi puasa kemudian ya dimasukkan ya apa itu namanya obat, alat-alat yang di situ mengandung obat juga sama, ya dimasukkannya melalui dua jalan. Yang dimaksud dua jalan itu adalah kemaluan depan maupun kemaluan belakang, kubul dan dubur. Nah itulah ya yang disebut dengan sabilain, ya itu juga membatalkan puasanya. Wa mislu zalika dukhulu udin, ya sama seperti itu memasukkan kayu, au usbuin, atau ya jari-jari
Biduburi ke dalam dubur au nahwihi atau seumpamanya. Sama itu memasukkan kayu atau ya, yang lain-lain termasuk jari-jari tangan ke dalam dubur. Makanya dulu guru-guru kita waktu ngajar fikih itu ya pada saat lagi bicara masalah puasa itu ketika orang istinja jangan sampai saat istinja jari tangannya masuk ke dalam dubur pada saat istinja. Misalnya dia ya istinjanya qada hajatnya di siang hari. Nah itu jangan sampai ya jari-jari tangannya pada saat istinja masuk ke lubang duburnya. Sebab ketika ya jari-jari tangannya masuk ke lubang duburnya itu termasuk membatalkan puasa. Nah itu yang kadang-kadang orang jarang tahu tuh. Ya ketika dia qada hajat kadang-kadang ya di siang hari dia nggak memahami terkait bagaimana kalau ada jari tangan yang masuk ke dalam dubur pada saat dia beristinja membersihkan selesai qada hajatnya. Itu termasuk nggak boleh. Ya termasuk dapat membatalkan puasa. Usbu' fid dubur. Ya itu namanya dukhulu usbu' fid dubur ya au nahwih ya atau seumpamanya itu dapat membatalkan puasanya. Wadabitud dukhuli ya dan definisi memasukkan al-mubtiri yang dapat membatalkan puasa ayyasilad dakhilu bahwa sampai orang memasukkan ila ma la yajibu ghusluhu kepada sesuatu yang tidak wajib dibersihkannya fil istinja'i pada saat istinja. Kalau bagian luar itu wajib dibersihin, kalau bagian dalam kan tidak wajib dibersihkan. Sekarang dia masih bersihkan juga di bagian dalamnya. Nah itu yang bisa membatalkan. Jadi batasnya ma la yajibu ghuslu fil istinja begitu. Jadi kalau yang tidak wajib dibersihin saat istinja itu namanya udah bagian dalam. Kalau sesuatu yang masih wajib dibersihkan pada saat istinja itu masih bagian luar, maka boleh kalau masih bagian luar tuh. Tapi kalau ya yang dibersihkan itu udah masuk bagian dalam dan itu sebenarnya tidak wajib dibersihkan karena udah bagian dalam. Tapi ini sekarang dibersihkan juga sampai jari tangannya masuk ke lubang duburnya. Ini yang dapat membatalkan. Bi khilafi ma yajibu ghusluhu bihi. Berbeda sesuatu yang wajib dibersihkannya bihi pada saat istinja. Nah berbeda memang kalau itu wajib dibersihin pada saat istinja. Nah itu bukan bagian dalam namanya, termasuk bagian luar. Tapi kalau yang memang tidak wajib dibersihkan pada saat istinja itu udah masuk bagian dalam. Sekarang dimasukkan juga. Nah itu membatalkan. Jadi di sini kata Imam Nawawi bi khilafi ma yajibu ghuslu fihi, berbeda sesuatu yang wajib dibersihkannya, dicucinya, dibasuhnya fihi pada saat istinja. Fala yubtiru maka tidak membatalkan orang yang berpuasa. Iza adakhala usbu'ahu apabila seseorang memasukkan jari-jari tangannya liyag silat toyati alati fihi untuk membersihkan apa kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Begitu. Warabi'u al-qai'u 'amdan ma'al ilmi wal ikhtiyari. Kemudian yang keempat, muntah secara sengaja serta dia tahu dan dalam kondisi normal, ikhtiar. Muntah yang disengaja itu membatalkan. Fa illam yata'ammad, kalau seandainya ada orang muntah tapi tidak disengaja, aghalabahu atau udah benar-benar ya memenangkannya, artinya udah nggak bisa ditahan, udah harus mengeluarkan, udah kagak bisa ditahan lagi udah itu. Nah itu namanya nggak disengaja, mungkin masuk angin, ya udah mual sehingga nggak bisa ditahan lagi, udah muntah. Nah itu muntah yang begitu tidak membatalkan orang yang lagi puasa. Yang penting jangan sampai sesuatu yang udah di bagian luar, yang udah keluar itu masuk lagi ke dalam. Itu aja dah. Sisa-sisa dari muntahnya itu cepat dibersihkan, jangan sampai tertelan. Sebab kalau tertelan bukan muntahnya membatalkan, menelan sesuatu tadi tuh
ya yang bisa membatalkan. Jadi tinggal dibersihkan, jangan ditelan lagi yang udah di bagian luar. Jadi muntah yang tidak disengaja lam yabtul, tidak membatalkan saumuhu puasanya, kama sabaqo sebagaimana keterangan telah lalu, li uzrihi karena itu termasuk bagian daripada uzur. Wa yustasna minal qai'i ma lawik tala'an khamatan minal batni wa ramaha sawaun qala'aha min dimaghihi aw min batinihi. Dan dikecualikan minal qai'i daripada muntah, melawik tala'a sesuatu yang ia ambil semacam nukhamah, reak, minal batni yang itu diambil dari bagian dalam perutnya, waromaha kemudian dibuangnya, sawaun qala'aha min dimaghihi sama saja yang diambilnya itu dari dimagnya, ya, dari bagian unsur ya otaknya, au min batinihi atau dari batinnya, dalamnya. Nah itu kadang-kadang ada orang ya dari ujung hidungnya yang masuk ke bagian otak dalam kepalanya itu dia ambil tuh ya reaknya, ya, nah itu dikeluarin, itu bukan muntah namanya, bukan termasuk bagian muntah yang disengaja. Jadi kadang-kadang ada orang kan rasanya enak dikeluarin, nah begitu, nah itu tuh ya reak yang ada atau ingus yang ada di bagian pangkal hidungnya yang sampai ke bagian dimagnya, ya itu kan dikeluarkan secara sengaja. Nah itu tidak masuk dalam kategori qai, tidak termasuk dalam kategori muntah, ya, sehingga itu tidak membatalkan. Li'annal hajat, karena hajat ila zalika, karena hajat itu kadang-kadang tatakarraru, berulang-ulang. Ada orang yang memang begitu mulu, ya seperti itu. Jadi makanya kita jangan dibiasain tuh, apalagi lagi sholat jangan dibiasain dehem, jangan dibiasain batuk gitu. Kecuali kalau yang batuk ya nggak tertahan, itu namanya ini. Tapi kalau dehem tuh jangan dibiasain. Ya, lagi sholat begitu jangan. Ya, ini ditahan. Ya begitu. Jadi nanti terbiasa. Ada orang yang sholat berkali-kali dehem terus. Ya itu jangan. Nah, sampai jangan begitu lagi sholat. Ya jadi ya itu bisa nanti membatalkan. Tapi kalau puasa itu tidak masuk dalam kategori muntah yang disengaja. Kalau muntah itu kan dengan memasukkan sesuatu disengaja sehingga jadi mual keluar, itu muntah disengaja. Kalau muntah yang tidak disengaja itu juga tidak membatalkan, seperti orang masuk angin, ya seperti itu. Atau yang tadi mengeluarkan air ingus dari dalam, dikeluarin, dibuang. Nah itu juga tidak masuk dalam kategori qai, bukan termasuk dalam kategori muntah, sehingga itu tidak membatalkan. Wal khamisu alwatu amdan, yang kelima orang itu melakukan hubungan, ya suami istri sengaja fil farji, di dalam farji, walau duburan sekalipun duburnya, wa ilam yanzil sekalipun tidak inzalul mani, fala yuftirus shaimu, maka tidak membatalkan apa puasa bil jima'i, dengan melakukan jima nasian dalam keadaan lupa, lissomi terhadap puasa. Ada orang lagi puasa tapi dia lupa, di siang hari dia melakukan hubungan suami istri. Nah kalau memang itu perbuatannya dilakukan karena lupa, istrinya lupa, suaminya lupa, itu tidak membatalkan puasa, ya, karena memang itu dilakukannya lupa. Jadi kalau orang lupa tuh ya tidak ada hukumnya, ya, rufi al kolam, jadi kolam itu diangkat, artinya hukum diangkat, ya, dari orang-orang yang ya, nasiyah, orang yang lupa. Kama sabako, sebagaimana keterangannya sudah lewat. Wa tabturul mar'atu bi idkhaliha zakaron mubanan, dan batal siapa seorang perempuan dengan sebab dimasukkannya, ya itu orang perempuan zakaron akan zakar, kemaluan laki-laki suaminya, mubanan, ya secara jelas, ya, wa aksuhu, dan sebaliknya, wala syai'ah, dan tidak ada sesuatu, ala sahibil farjil mubani, atas orang yang memiliki ya farji yang jelas tadi, min zakarin au unsa, baik
itu dari orang laki-laki maupun dari orang perempuan. Wasadisu al-inzalu, yang keenam inzalul mani, mengeluarkan air sperma. Wahwa khurujul mani, yang namanya inzal dalam ilmu fikih itu artinya apa? Inzal, khurujul mani, keluarnya air sperma, itu namanya inzal. Ya, lal mazi, bukan mazi. Jadi ada air sperma, mani namanya. Ada air yang modelnya kayak air sperma, namanya mazi. Kalau mengeluarkan air sperma itu dapat membatalkan, tapi kalau mazi tidak. Nah itu air sperma yang dikeluarkan bagaimana? An mubasyaratin, ya artinya secara langsung. Ai masil basyarati, ya karena dia memegang ya al basyara kulit bila hailin, tanpa ada dinding penghalang, bila jimain ya walaupun tanpa melakukan hubungan. Ya, muharraman kana, baik yang modelnya mengeluarkan air sperma itu diharamkan, ya ail inzalu ka ikhrajihi, seperti mengeluarkannya ail mani, air spermanya biyadihi, dengan tangannya. Ada orang lagi puasa mengeluarkan air sperma, baik air sperma itu yang dikeluarkan secara haram seperti mengeluarkan dengan tangannya sendiri, itu kan haram namanya. Nah itu hukumnya batal puasanya. Au ghairi muharramin, atau yang model mengeluarkan air sperma itu tidak diharamkan. Contohnya apa yang tidak diharamkan mengeluarkan air sperma? Biqat'in nazri an ibtali shaumi, yaitu dengan memutuskan pandangan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Tuh kan ada sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Contohnya memandang seorang ya perempuan, ya itu dengan syahwat, kan bisa membatalkan pahala puasa. Ya walaupun puasanya tidak batal dengan sebab dia memandang ya perempuan yang bukan mahramnya atau yang mahramnya istrinya sendiri, ya tapi dengan pandangan apa? Syahwat, itu dapat membatalkan pahala puasa. Kalau seandainya bisa mengeluarkan air sperma, itu batal. Ya, itu namanya batal. Dia memandangnya kalau ngelihat istrinya ya kan kagak haram tuh. Nah seperti itu. Tapi kalau memandang sampai syahwat dan bisa memunculkan inzalul mani, itu bisa batal puasanya. Itu namanya mengeluarkan air sperma tanpa melakukan hubungan. Ka ihrajihi biyadi zaujatihi, ini contohnya. Contoh mengeluarkan air sperma yang hukumnya tidak haram. Seperti mengeluarkan biyadi zaujatihi, dengan bantuan tangan istrinya. Jadi ada seorang suami mengeluarkan air sperma dengan bantuan tangan istrinya. Itu kagak haram, boleh. Tapi kalau dilakukannya pada saat lagi berpuasa, tetap itu bisa membatalkan puasanya. Begitu saudara ya. Jadi kalau ada orang misalnya inzalul mani, seorang suami ya dengan bantuan tangan istrinya, itu enggak haram. Ya enggak haram hukumnya. Tapi kalau itu dilakukan pada saat siang hari bulan Ramadan sementara dia lagi puasa, ya batal puasanya. Ya, tetap batal puasanya. Au jariyatihi, atau budaknya. Wa hasilul inzali, dan kesimpulan daripada inzal mengeluarkan air sperma, annahu in kana bil istimna'i, apabila dia istimna mengeluarkan air spermanya, ai bitolabi khurujil mani, yaitu dengan dia mencari-cari untuk mengeluarkan air sperma, sawaun kana biyadihi, sama saja dengan tangannya sendiri, au biyadi zaujatihi, atau dengan tangan istrinya, au bi ghairihi, atau dengan yang lain-lain daripada keduanya, bihailin, dengan penghalang, dinding penghalang, aula, ataupun tidak dengan dinding penghalang, yubtiru mutlaqan, itu semuanya dapat membatalkan secara umum. Jadi batal semuanya itu. Ya. Wa amma iza kanal inzalu bil lamsi, adapun apabila ya mengeluarkan air spermanya itu bil lamsi, dengan menyentuh, min ghairi talabil istimta'i, tanpa mencari-cari mengeluarkan air sperma,
patartan maka terkadang yakunu mimma tastahihi tabai'us salimatu, itu dari sesuatu yang diinginkan oleh watak-watak yang selamat, aula ataupun tidak. Fa in kana la tastahihi tabai'us salimah, maka kalau seandainya tidak dipengaruhi oleh watak-watak yang selamat, kal amrodil jamili, seperti ada anak muda yang ganteng, itu amrod namanya. Amrod itu anak yang baru gede, al jamil yang ganteng, laki yang baru gede. Nah seperti itu. Wal udwil mubani, atau ada anggota al muban yang terpisah. Fala yubtiru, maka itu tidak batal bil inzali, dengan sebab inzal. Kalau dia mengeluarkan air spermanya, nah itu tidak batal mutlakon. Sawaun kana bi syahwatin aula, sama saja itu dilakukannya dengan syahwat ataupun tidak. Biha ilin aula, dengan dinding ataupun tidak dengan dinding penghalang. Wa amma iza kanal inzalu bilamsin, apabila yang mengeluarkan air spermanya itu dengan sentuhan, mayastahi, sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat tab'an, tentunya patarotan, maka terkadang yakunu muharraman, itu diharamkan. Watarotan, dan terkadang yakunu ghairu muharramin, tidak diharamkan. Fa in kana muharraman, kalau seandainya yang diharamkan, wa kana bi syahwatin, dan itu ada dengan syahwat, wa biduni ha'ilin, dan tanpa ada penghalang, abtoro, itu bisa membatalkan puasanya. Wa illa, kalau seandainya tidak ada syahwat dan ha'il, pala, maka tidak membatalkan. Wa amma iza kana ghaira muharramin, adapun apabila dia itu ghaira muhrimin, bukan muhrimnya. Kalau seandainya orang itu bukan muhrimnya, bagaimana? Kalau muhrim, kazaujatihi, seperti istrinya. Kalau istri kan itu termasuk muhrim namanya. Kalau yang ghairu muhrim itu bukan istrinya. Payub tirul inzalu bilamsihi, maka batal inzalul mani dengan sebab menyentuhnya, karena yang disentuhnya itu bukan mahramnya. Jadi wa amma iza kana ghairu mahramin, gitu bacanya. Adapun apabila dia itu bukan mahramnya. Jadi kalau muhrim orang yang ihram, kalau mahram lawan daripada ajnabi. Kalau istri namanya mahram. Di sini wa amma iza kana ghairu mahramin, adapun apabila orang yang berpuasa tadi yaitu inzalul mani disebabkan itu bukan karena mahramnya. Siapa yang disebut bukan mahramnya, kazaujatihi, seperti zaujahnya. Payub tirul inzala, maka dapat membatalkan apa? Al inzalu, inzalul mani bilamsihi, dengan sebab menyentuhnya, mutlakon secara umum, bisyahwatin, baik dengan syahwat, aula ataupun tidak. Bisyarti adamil ha'ili, dengan syarat tidak ada penghalang. Wa amma iza kana biha'ilin, adapun apabila itu dengan ha'il, artinya ha'il ada penghalangnya, ada dinding penghalangnya, fala fitra bihi mutlakon, maka itu tidak membatalkan puasanya secara mutlak. Bisyahwatin aula, yang dimaksud mutlak bisyahwatin aula, baik karena pengaruh ada syahwat ataupun tidak. Wal muradu bisyahwati, yang dimaksud dengan syahwat ayak tidak bermaksud siapa? Seseorang mujarradal ladzati, semata merasakan kelezatan, min ghairi ayak sida, tanpa dia punya maksud khurujal mani, mengeluarkan air sperma. Wa illa, kalau seandainya tidak, karena istimnaan, maka itu bisa mengeluarkan air sperma. Wa huwa mubtirun mutlakon, kalau sampai istimna dia mengeluarkan air sperma, maka itu dapat membatalkan. Mubtirun mutlakon, jadi itu dapat membatalkan mutlakon secara umum, dapat membatalkan. Wahturiza, dan dikecualikan, bimubasyaratin,
dengan langsung an khurujil mani daripada keluarnya air sperma bil ihtilami dengan ihtilam. Kalau ihtilam itu namanya tidak langsung. Ada orang puasa tidur di waktu siang hari, kemudian bermimpi, dalam mimpinya akhirnya diihtilam. Nah itu mimpi begitu kan namanya nggak langsung, nggak mubasyarah. Bagaimana hukumnya ketika dibangun tidur di siang hari dia lagi puasa, ternyata dia ya mimpi ihtilam mengeluarkan air sperma, fala ibtara bihi jazman, maka tidak membatalkan puasanya jazman secara pasti. Jadi enggak diragukan lagi. Kalau orang lagi puasa kebetulan dia tidur di siang hari, kemudian dia bermimpi ihtilam mengeluarkan air sperma, maka secara pasti hukumnya tidak membatalkan puasa. Nah itu maksudnya dia tidak mubasyarah, ya mengeluarkan air spermanya, ya itu tidak mubasyarah. Yang tadi di atas kan mubasyarah, ya kalau ini dia dalam keadaan tidur bermimpi doang, kagak mubasyarah namanya, sehingga tidak membatalkan puasanya. Wa kadza bin nasri, begitu juga dengan cara dia nazar. Nazar itu artinya dengan memandang, ya wal fikri atau merenung, ya atau dengan sebab memandang atau pikir merenung. Wa ilam tajri adatuhu bil inzali bihi, sekalipun tidak berlaku kebiasaannya dengan sebab ya memandang atau dengan sebab merenung itu dapat mengeluarkan air spermanya. Nah itu jadi tetap tidak membatalkan. Wa illa kalau tidak abtara, maka itu bisa ya membatalkan. Nanti baru wasabiu ila akhiril asara al haidu dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.